Thank you Patricia dan teman-teman semua. Apa Yud? Growing, moving, together. Wah lemes nih, kurang. Sekali lagi ya. Apa Yud? Growing, moving, together. Oke, kasih dong minimal 2 nih, 2. Oke, 2. Hai bro, Isis. Oke. Nah, ada yang ingat bulan lalu temanya apa teman-teman? Bulan lalu temanya apa? Amanat Agung. Anak siapa kamu? Om Prato. Dan anak Bapak di surga ya. Oke. Puji Tuhan ya. Nah, kali ini sebulan ini teman-teman temanya adalah The Ambassador of Christ ya. Duta atau duta utusan Kristus ya. Kita mau baca sama-sama. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus ya. 1, 2, 3. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Colek kanan kirinya. Kamu utusan Kristus loh bro. Kanan kirinya, satunya lagi. Oke ya. Teman-teman bersyukur bahwa Bapak sampai hari ini membawa kita di sini ya teman-teman ya. Di tengah-tengah kumpulan orang percaya, amin. Dalam pemeliharaan Bapak, dalam penjagaan Bapak, dalam pengayoman Bapak ya. Dimana banyak anak lain ya teman-teman yang merasa sendiri, kesepian, ya, berjuang sendiri, hidup dalam ketakutan. Ya, karena sebelum Kak Ayu sama Bang Age udah sering kali bilang ya, sebelum kami melayani ditempatkan di youth, kami dulu melayani di dunia dewasa muda. Ya, dewasa muda kami waktu itu adalah teman-teman ya orang-orang yang mereka sebelumnya belum pernah ditabur firman, yang sebelumnya banyak dirusak oleh lingkungan, yang sebelumnya hidupnya banyak liar ya, yang sebelumnya hidupnya nggak punya teman-teman yang menolong mereka ada di dalam komunitas ya. Kita bersyukur ya teman-teman kalau kita ada dalam sebuah komunitas ya, dimana di situ anak-anak Tuhan kita saling membangun. Teman-teman bersyukur nggak? Bersyukur pasti ya. Oke, kalau teman-teman bersyukur boleh nggak? Kayak minta 2 menit aja cari teman berdua cerita apa yang teman-teman mau ucapan syukur ya minggu ini. Kebaikan Bapak yang teman-teman mau ucapkan syukur. Boleh nggak? Cari berdua, ayo berdua. Oke, cerita kalau kamu bertiga, karena kamu nanggung. Bertiga, ya semuanya ayo. Kalau nggak kayak tanya nih ya cerita. Ya cerita kebaikan Bapak satu aja dalam minggu ini. Boleh? Ya, minggu ini ngalamin kebaikan Bapak nggak? Satu aja. Ayo nanya. Sam boleh kita nggak kayu satu aja kebaikan Bapak dalam minggu ini dalam hidup Sam. Mungkin enggak ya. Sehat, betul banget ya. Sam bilang sehat. Sekarang yang cewek, satu aja satu. Oke. Grace. Kebaikan Bapak dalam minggu ini satu aja Grace. Kamu cerita apa tadi sama Hana? Aku berani untuk menerobos ketakutan. Woi, keren banget. Berani menerobos ketakutan. Ya, terus tadi Sam juga masih sehat sampai hari itu, benar banget ya teman-teman. Waktu teman-teman cerita tentang kebaikan teman Tuhan, tahu nggak teman-teman sebenarnya sedang apa? Sedang jadi utusan Kristus. Coy, kamu lagi jadi utusan Kristus ya. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi utusan Kristus adalah sesimpel itu menceritakan kebaikan Tuhan. Sesimpel itu menceritakan bagaimana Tuhan merubah hidup kita. Menceritakan apa yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Ya, jadi menjadi utusan Kristus gampang teman-teman? Gampang ya? Oke, ya kita boleh ya nanti dalam seminggu ke depan boleh kakak minta kalian cerita tentang kebaikan Tuhan pada satu orang aja yang kalian belum pernah cerita. Ya kalian banyak doain ya. Oke, nah sebulan lalu kita belajar tentang amanat agung. Kakak mau review sedikit amanat agung ya. Apa itu amanat agung? Ya, amanat agung adalah ya bicara tentang bagaimana Bapak mau kita mulai melangkah bersama Bapak untuk melakukan, mengerjakan apa yang jadi kerinduan Bapak. Apa yang jadi kerinduan Bapak teman-teman? Yang kemarin, Anggi? Jiwa-jiwa, bahwa apa? Tidak ada satu orang pun binasa. Ya itu kerinduan Bapak, yaitu bicara tentang amanat agung bahwa tidak ada satupun orang binasa. Ya kita mau mengambil langkah keluar dari kenyamanan kita, keluar dari rasa mager kita, keluar dari keterbatasan kita untuk apa?
kita pergi untuk kita membaptis dan mengajar mereka ya, lewat baptisan, lewat pemuritan ya teman-teman, lewat konsel ya. Nah, jadi bulan lalu kita belajar tentang apa? Pekerjaannya ya, tentang perintah Tuhannya, tentang penugasannya, yaitu apa? Amanat agung. Nah, bulan ini kita belajar tentang orangnya. Bilang kanan kirinya, orangnya, utusannya ya. Yaitu siapa kita, oke. Nah, kita bulan ini seru nih belajar tentang kita, orang-orang yang diutus Tuhan ya. Nah, sebelumnya boleh next slide. Apa sih duta utusan Tuhan ya? Oke, apa itu duta utusan Tuhan? Yaitu apa? Orang yang ditugasi menyampaikan sesuatu atau menjadi penghubung, kurir, suruhan, tapi bukan OB teman-teman ya. Bukan OB, tapi kita apa? Orang yang dipercayakan ya. Yaitu juga orang yang diutus, yang ditugasi untuk mewakili, yaitu ya, atau enggak duta, yaitu perwakilan sebuah instansi ya. Tapi kalau kita perwakilan siapa? Tuhan Bapa di surga. Nah, slide berikutnya. Boleh tolong? Oke ya. Lalu, mengapa Bapak mau saya menjadi utusannya? Kira-kira kenapa teman-teman? Ya. Dari sekian banyak jutaan orang, dari sekian banyak anak-anak muda youth di Jakarta aja ada berapa? Sekitar 200.000. Tapi Bapak mau saya tunjuk kamu jadi utusannya Bapak. Kenapa? Mengapa Bapak mau saya? Itu privilege teman-teman. Karena apa? Orang yang menjadi utusannya Tuhan, orang yang diutus Tuhan, artinya dia orang yang pertama, bilang pertama kali menerima kasihnya, menerima kemurahannya, menerima kebaikannya, menerima pengampunannya, menerima penebusannya. Jadi kita nih orang yang dilayakan menjadi apa ya? Pertama kali. Ya, yang pertama kali. Karena gini teman-teman, kamu nggak bisa jualan kalau kamu belum rasain produknya. Siapa yang di sini ngambil marketing manajemen, ya, manajemen pemasaran? Karena Kayu dulu ngambil itu, ya. Dulu Kayu pemasaran, ya. Jadi aku nggak mungkin bisa jualan kalau aku nggak pernah cobain produk yang aku jual. Aku nggak bisa memberi apa yang aku nggak punya. Ya. Aku nggak bisa cerita yang aku jual itu hebat banget, ya, yang aku jual itu keren banget, yang aku jual itu top banget kalau aku nggak pernah ngerasain. Ya, ngerti ya, make sense ya teman-teman. Karena itu Tuhan mau aku yang ngerasain duluan. Tuhan mau akulah orang privilege yang dipilih Tuhan untuk yang pertama ngerasain apa sih kasih Bapa, untuk yang pertama ngerasain ditebus oleh Tuhan, untuk yang pertama ngerasain betapa aku berharga buat Tuhan. Teman-teman bersyukur buat itu. Kita yang dipilih yang pertama. Amin. Artinya kita yang dipercaya, kita diizinkan yang pertama kali nih ngecap kebaikan Bapak, ya. Artinya Bapak, dan terlebih lagi teman-teman, waktu teman-teman merasakan kasih Bapak, teman-teman ngerasain bagaimana kebenaran Tuhan memerdekakan teman-teman, sebenarnya Bapak sedang melayani kita. Jadi artinya dari semua orang, dari semua anak-anak youth di Jakarta ini, di dunia ini, di Indonesia, teman-teman, Bapak mau melayani teman-teman duluan. Ya, kemarin waktu di doa pagi, jujur Kak Ayu lagi banyak banget kerjaan di kantor, jadi aku hampir tiap hari lembur. Aku nggak sempet teman-teman ngerjain materi khotbah, jadi aku baru ngerjain itu kemarin hari Jumat malam. Dan waktu aku datang di doa pagi, jujur aku sebenarnya dalam kondisi, aduh Tuhan, aku bangun kurang pagi. Karena rencana aku sebelum siapkan apa yang aku sharingkan, Kak Ayu biasanya doa penyembahan dulu sama Tuhan pribadi, karena aku nggak mau asal, aku mau bener-bener apa yang Tuhan mau taruhkan hari ini di sini gitu. Tapi aku nggak sempet, aku kesiangan, akhirnya doa pagi. Di doa pagi waktu aku baru nyembah, itu aku langsung dilawat Tuhan. Aku langsung nangis hancur hati karena Tuhan bicara gini sama Kak Ayu, aku mau melayani kamu. Gitu ya teman-teman. Jadi pada waktu aku berharap untuk datang sama Tuhan, aku harus nyembah Tuhan dulu, aku harus siapin hati dulu, aku harus memberi sama Tuhan supaya aku bisa ngerti nih apa yang Tuhan mau taruh dalam hidupku. Tapi Tuhan bilang, Ayu, tenang, aku mau melayani kamu dulu. Kamu lelah, aku mau isi kamu dulu. Wah, itu aku hancur hati teman-teman. Jadi Bapak tuh seperti itu teman-teman, gak pernah nuntut.
Dia tahu, walaupun aku berjuang untuk aku belajar beri yang terbaik, tapi dia bilang, kamu butuh istirahat. Aku mau melayani kamu dulu. Itulah kasih Bapak. Dia Bapak yang mau melayani kita. Teman-teman bersyukur untuk itu ya. Dia Bapak yang baik ya. Jadi kepuasan Bapak, dan di situ aku ngerti bahwa kepuasan Bapak adalah kita bisa menikmatinya. Oke, sebentar. Aku pernah baca di sebuah, boleh next? Ya. Aku pernah waktu itu belajar tentang pujian penyembahan dari Pastor Rick Warren, dan di inti dari penyembahan adalah lebih dari segala apapun yang Bapak mau dalam hidup kalian. Sebenarnya Bapak mau apa? Kalian bisa menikmati Bapak. Bapak bukan sebuah pribadi yang menuntut, pribadi yang harus ini enggak. Bapak mau kalian bisa menikmati Bapak. Waktu kalian datang nyembah Tuhan, bukan seolah-olah aduh harus nyembah lagi, aduh harus ditugasin, enggak. Bapak mau melayani teman-teman. Bapak mau kalian bisa menikmati Bapak. Itulah kenapa Kak Ayu suka pujian penyembahan. Karena that's the time aku bisa nikmatin Bapak, nikmatin hadiratnya, nikmatin kasihnya, dan nikmatin firman-Nya. Karena di dalam pujian penyembahan kadang Tuhan suka bicara ya, teman-teman ya, Bapak itu adalah Bapak yang mau melayani kita. Ya, Bapak yang mau kita bisa nikmatin Dia. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita belajar enjoy. Di dalam hadirat Bapak ada istirahat, ada ketenangan. Oke, boleh next? Boleh next? Okay. Ya, mengapa Bapak mau saya yang lebih dahulu menerima kasih-Nya? Kenapa ya teman-teman ya? Kita mau baca sama-sama ya. Yang pertama ya, karena Bapak ya, 1, 2, 3. Karena Bapak mengasihi saya, sehingga Bapak menaruh belas kasih-Nya dengan menempatkan saya dalam komunitas yang benar, menaruhkan belas kasihan-Nya kepada saya di hati kakak-kakak rohani yang Tuhan tempatkan dalam hidup saya. Sampai situ dulu ya. Artinya apa? Bapak mau yang pertama. Kenapa Bapak mau yang pertama kalian menerima kasih-Nya? Karena apa? Bapak sangat mengasihi teman-teman. Salah ya ini. Bapak sangat mengasihi teman-teman. Colek kanan kirinya, bilang Bapak mengasihi kamu loh. Mengasihinya tanpa syarat. Lagi. Sangat mengasihi ya, sampai Dia beri salibnya, sampai Dia harus rela diremukkan, dihancurkan tubuhnya buat kita. Ya, karena itu bukti kasihnya apa teman-teman? Kita ada dalam penjagaannya. Kita ketemu orang-orang ya, kakak-kakak rohani yang baik yang membawa kita, mempertemukan kita dengan Tuhan. Kita ditempatin. Pernah nggak mikir ya? Mungkin karena Kak Ayu pernah melayani dewasa muda, aku lihat gimana kehidupan malam mereka dalam waktu itu, dan aku melihat teman-teman sekarang ya. Jadi bersyukur banget Kak Ayu pernah melayani di dewasa muda, di umum, dan di teman-teman youth. Kebanyakan teman-teman youth di sini, puji Tuhan, kalian banyak ditemenin. Nah yang di dewasa muda itu nggak banyak ditemenin. Jadi mereka banyak hidup di dalam dunia gelap, narkoba, dugem, segala macam. Jadi aku bisa ngeliat, ya Tuhan, andaikan teman-teman di dewasa muda itu mereka juga ditemenin seperti kita ya, teman-teman di youth ya. Aku yakin depannya beda. Tapi dalam kondisi tidak ideal pun Tuhan bawa mereka pulih. Amin teman-teman. Ya, itulah bukti penjagaan tuh, bukti kasihnya Tuhan. Apa kita ada dalam komunitas yang benar? Yang benar teman-teman. Kita dijagain ya. Lalu apa buktinya? Kenapa Bapak mau saya terlebih dahulu menerima kasihnya? Karena Bapak melihat saya butuh, sehingga Bapak mau memenuhi kebutuhan saya yang paling urgent. Apa? Kasih. Kebutuhan rata-rata anak-anak muda zaman sekarang adalah kasih. Di dalam kasih ada penerimaan. Ya, karena apa? Banyak hidupnya di drive sama apa? Ketakutan. Ya. Banyak. Nah ini Kak Ayu banyak menemui banyak sekali ya orang-orang, teman-teman yang tanpa sadar yang mendrive hidup kalian itu ketakutan. Ya, termasuk Kak Ayu. Kita mau baca sama-sama ya. Ya 1 Yohanes 4 ayat 18. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, artinya apa? Lawannya takut adalah apa teman-teman? Kayu pernah bilang sekali,
Lawan takut adalah apa? Kasih, betul Joshua. Lawannya takut bukan berani. Wah, gimana caranya nih? Waktu kita takut, berani ya, kita berusaha untuk berani, enggak. Lawannya takut adalah kasih. Makanya firman Tuhan bilang, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih sama takut nggak bisa barengan ada. Waktu kamu lagi takut, di situ nggak mungkin ada kasih. Waktu kamu kasih Bapa penuh dalam diri kamu, tidak mungkin takut ada tempat di situ. Karena contoh, misal, ya Kayu pernah jelaskan. Waktu misal aja ya Raf ya. Misalnya Rafael ada di dalam rumahnya kebakaran. Kayu pulang kantor dalam kondisi Rafael terjebak di dalam rumahnya kebakaran. Kayu pasti berusaha gimana cara masuk terobos itu untuk selamatin Rafael. Bukan karena aku berani, karena aku mengasihi anakku. Ya, itulah Bapak. Bapak gak mau kalian tinggal dalam takut. Bapak mau kalian menang dari rasa takut. Nanti habis ini kita belajar. Karena akar dari takut itu kemana-mana teman-teman. Ngerembetnya kemana-mana. Ya, Bapak mau kita aman dalam kasih. Itulah kenapa kebutuhan manusia paling urgent, kasih. Ya, karena di kantor Kayu aku ada dokter kantor, termasuk dokter psikolog ya ada. Karena kantor kami lumayan besar, di situ pressure-nya tinggi karena orang Jepang, perusahaan Jepang, jadi banyak yang lembur sampai jam 9 malam, jam 12 malam gitu ya. Workaholic lah namanya juga orang Jepang gitu ya. Jadi pada waktu kita lagi project kencang-kencangnya, ada kalanya dokter kantor datang gini-gini, dan dokter kantor secara silent dia bilang banyak banget orang depresi. Dan kalau dia tanya akarnya apa? Takut nggak perform, takut tidak memenuhi target KPI, maksudnya Key Performance Indicator ya. Tandanya kamu, kalau kamu mencapai target kantor, kamu KPI-nya bagus. KPI bagus berhubungan dengan promosi, naik jabatan, dan bonus. Itulah kenapa banyak orang melihat hal-hal lahiriah. Jadi itu mendrive ketakutan mereka. Lembur, kerja keras, mati-matian, ya akhirnya ujung-ujungnya keluarganya berantakan ya. Karena apa? Takut. Ya, jadi takut itu efeknya banyak kemana-mana ya teman-teman ya. Oke. Nah kita baca nih, hidup yang didrive sama ketakutan versus hidup yang didrive sama kasih karunia. Oke, sebelum kita mulai, cari temennya lagi berdua-berdua, ceritakan satu ketakutan kalian. Ayo sekarang aku kasih 3 menit, 2-3 menit ya. Apa ketakutan yang paling mengganggu hidup teman-teman saat ini? Ya, bertiga nggak apa-apa sih. Takut nggak punya jodoh, Kak. Yeah. Takut nembak ditolak, Kak. Yeah. Takut apa lagi? Ya. Ketakutan itu banyak teman-teman ya. Kalau Kak Ayu boleh bacain. Ya, contohnya ada di sini nih. Kalau nggak ada contohnya di sini, tolong ditambahin. Ya supaya kaya. Kak Ayu kaya dengan pengalaman teman-teman juga ya. Ketakutan yang mendrive kita. Satu ini paling banyak, takut ditolak, takut dijauhi, takut nggak diajak main, FOMO. Fear of missing out. Udah benar belum? Belum. Udah kekinian lah ya. Ya. Takut tidak diterima lingkungan pertemanan. Ya, nggak diajak main sama geng yang paling populer. Takut dibilang kudet, kuku apa lagi? Kurang update ya, kurang pergaulan, takut masa depan, takut miskin, dan masih banyak takut lagi yang lain. Yang kalian nggak bisa mention. Dan semua takut itu adalah benih yang iblis taruh dalam hidup kalian. Dan itu yang membuat kalian gak bertumbuh, gak berkembang, kalian terpenjara. Karena apa? Dasarnya takut. Dan ingat, lawannya takut apa? Kasih. Artinya area di mana kalian takut, di situ perlu kasih Bapak. Ya, kalian sering aja dulu. Ingat, setiap kali kita nemukan Bapak, aku masih takut di area ini. Aku takut ditolak, aku takut dimarahin sama bosku Bapak. Padahal aku nggak salah, maksudnya. Cuman aku tahu konsekuensinya, Bapak. Tapi aku bilang, Bapak, konsekuensi itu mendewasakan aku. Aku mau tetap belajar berjalan dengan kasih Bapak. Karena kasih-Mu memampukan aku menerobos ketakutan. Ya udah ngomong aja sama bos. Kalau salah, ini ya udah terima. Ya, konsekuensinya mendewasakan kok. Sebenarnya apa yang kita takutkan itu sudah bayang-bayang.
belum tentu terjadi ya teman-teman. Bayang-bayang, kadang apa yang ditakutkan belum tentu terjadi, itu ketakutan kita aja. Pernah dengar overthinking ya? Udah mikir udah jauh banget gitu ya. Padahal masih di sini, nggak sampai gitu amat, mereka kejauhan gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya jadi apa? Jadi stuck gitu ya. Dampaknya banyak teman-teman ya untuk ketakutannya. Nah, gak apa-apa takut teman-teman. Jadi bukannya takut itu, nggak boleh takut, lu nggak rohani, lu nggak takut. Kalau kamu masih takut nggak rohani. Oh, kamu masih takut ya, masih takut. Oh, kasih bapak belum firm di situ. Nggak apa-apa teman-teman. Even kayu masih berjuang kok. Aku punya beberapa area ketakutan. Ya, takutan pertama adalah aku takut papaku dipanggil bapak cepat. Ya, puji Tuhan aku diizinkan melewati proses itu. Takut lagi, takut waktu Rafael kuliah nggak punya tabungan. Ya, ada banyak ketakutan. Tapi kayu belajar bapak belum teguh di situ, jujur sama bapak. Karena keterbukaan awal pemulihan. Jadi kalau sama bapak harus jujur terbuka. Termasuk juga sama kakak rohani, bilang aja, kak masih takut nih kak di sini. Ya, waktu kita saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, maka kamu akan sembuh ya. Kita sembuh di situ, kita merdeka di situ waktu kita bapak masih belum firm teguh di sini bapak. Jadi artinya di area itu aku belum teguh, bapak pun ada di situ. Belum teguh, kasih bapak tuh cukup di area itu. Belum teguh misalnya waktu aku takut papaku dipanggil bapak, karena aku terlalu menggenggam papaku, ngerti ya? Bahwa aku takut bahwa kalau papa pergi, aku kehilangan panutan aku. Dan akhirnya bapak berkata bahwa papaku tuh juga aman kok dalam tangan bapak ya. Ya gitu ya teman-teman. Jadi kita semakin bertumbuh dalam ketakutan-ketakutan kita ya. Jadi ujungnya adalah apa? Takut nggak apa-apa, tapi jangan dibesar-besarin takutnya, ngerti ya? Jadi jangan seolah-olah tuh takut itu menjadi dinamo, ya nih kayak di sini bilang ya, nggak apa takut, jangan besarkan ketakutan, tapi jangan biarkan takut itu menjadi dinamo penggerak yang mendrive motivasi kamu untuk semua pembuktian pencapaian kamu. Ya, ulang. Jangan biarkan takut menjadi dinamo penggerak dalam hidup aku yang mendrive aku dan menjadi motivasi untuk semua pembuktian dan pencapaian aku. Kita pengen sukses, it's okay. Tuhan juga mau kalian sukses, gak apa-apa. Tapi gali motivasi apa? Apa yang menggerakkan itu? Kalau itu karena takut kamu ditolak, karena takut kamu diremehkan, karena dulu kamu pernah direndahin, kamu mau pembuktian bahwa aku bisa, itu udah salah, bukan kasih. Ingat, selama motivasinya yang ngedrive bukan kasih, kalian akan kecewa. Kalian akan stuck, kalian berhenti di situ. Gak jalan. Hanya kasih yang membuat bertahan. Hanya kasih yang membuat kalian bisa endure, tahan. Walaupun belum capek. Tuhan udah 10 tahun kerja, Tuhan belum dinaikin jabatannya. Tuhan udah belajar mati-matian, Tuhan ke orang lain yang belajar cuma setengah jam bisa lebih pinter. Selama motivasinya adalah pembuktian, pencapaian, bukan karena aku mengasihi Bapak. Aku mau menggenapkan perintah Bapak dalam hidupku, aku mau jadi kemuliaan buat Bapak. Kalian endure, walaupun orang lain lebih ini, kalian nggak sakit maksudnya, nggak hidup dalam perbandingan, nggak capek, nggak lelah. Karena kalian tahu ini tujuannya buat Bapak kok. Kalau belum berhasil, kasih karunia Bapak cukup. Waktu aku masih kurang, justru dalam kelemahan, kasih karunia Bapak cukup. Ya. Justru dalam kelemahan itu adalah kesempatan. Kita pegangannya bukan sama orang, bukan sama apa yang kita andalin. Benar-benar pegangannya sama kasih karunia Bapak. Ya. Kita lanjut ya. Nah, tapi apa? Buka hatimu, ya. Izinkan firman. Buka hatimu dan izinkan firman dan kebenaran yang mendrive kamu, termasuk kasih ya, ada di dalam firman kasih. Menjadi satu-satunya sumber kekuatan kamu sehingga kamu enggak goyah. Ya, jadikan kasih Bapak, jadikan firman kebenaran Bapak. Setiap takut selalu minta sama Bapak, Bapak minta firman. Bapak minta firman untuk aku teguh. Takutnya di sini Bapak, firmannya apa? Jadi kalian tahu pegangannya itu sama firman. Ya, firman harus jadi yang pertama pegangan kalian. Boleh telepon kakak rohani, boleh telepon siapapun boleh teman-temannya. Tapi jadikan firman satu yang pertama jadi pegangan kalian. Oke? Nah, lalu next.
Kita baca sama-sama ya. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya, oke ya. Ya, baca sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Lanjut. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kayu boleh nggak hafalin aja sampai sini nih, yang ini aja sampai sini ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Yuk, hafalin ya, 1 menit. Kasih tidak ada, langsung ngomong kanan kirinya, langsung di close dulu, tim. Ya, di close dulu sebentar. Coba share kanan kirinya, ya. Ini firmannya nggak susah kok. Oke ya, berdoa. Di dalam kasih 1 Yohanes 4 ayat 18a. Oke. Oke. Ya, udah kan masih ketutup, kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 18a ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 18a. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Cakep. Wah, buat kalian mah ini gampang ya. Oke, harusnya kalian semuanya ya tadi. Cuman waktunya ntar gak cukup ya teman-teman ya. Oke, ya balik ya. Hidup yang didrive ketakutan dan versus hidup yang didrive oleh kasih karunia. Masih next, oke. Nah, ketika kita diliputi, artinya atau didrive sama ketakutan, apa yang terjadi? Ya, hidup kita didrive, diliputi ketakutan sama kecemasan. Efeknya apa teman-teman? Ini kita belajar satu aja hari ini, karena kalau nggak banyak. Kita akan sulit untuk dekat sama orang. Pasti. Detik kalian takut, cemas, kalian akan sulit bangun hubungan sama orang. Ya karena efek takut itu apa? Itu takut apa? Takut ditolak. Ya takut udah pengen berusaha temen, ternyata dianggap nggak asik. Takut dimanipulasi, pertemanannya cuma karena ada maunya. Ya takut apa lagi? Takut dikhianatin. Ya kita udah temenan, ujung-ujungnya dia gosipin kita di belakang. Ya banyak, sehingga apa? Kita jadi rentan. Kita mundur dari pertemanan. Karena kita mudah terluka, ya. Jadi waktu ketakutan yang mendrive, otomatis teman-teman lihat, kamu hubungan antar manusia itu susah kita bangun hubungan sama orang. Ya. Orang yang aman, kelewat aman kan, weh apa kabar bro, gitu kan dia itu udah dia gampang bangun hubungan karena dia aman sebenarnya. Ya. Jadi ketakutan itu pertama adalah kita sulit bangun hubungan sama orang. Nah makanya teman-teman, kita sulit jadi utusannya Bapak. Nah ini kenapa Kayu sharingnya ini, padahal temanya duta utusan. Tapi kenapa Kayu bahas tentang ketakutan? Karena kita sulit teman-teman jadi utusannya Bapak. Kalau kita aja takut bangun hubungan sama orang lain. Ya, kita takut deketin orang, kita takut cerita tentang Bapak, kita takut menjadi diri kita padanya. Ya karena kita banyak ketakutan. Jadi semua ketakutan ini akan membuat kita terputus dengan siapapun dalam kehidupan. Ya. Kita bisa ada di tengah-tengah keramaian, tapi ngerasa kesepian. Karena apa? Masih ada ketakutan yang belum sembuh. Ya. Nah, nextnya kita lihat contohnya Adam dan Hawa dulu. Oke, ya. Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, ya, Bapak tahu nggak? Tahu, ya. Tapi Bapak datang di hari sejuk, gitu ya. Dia memberi rasa aman. Dia datang bukan sebagai hakim. Dia cuma mau nanya sama Adam, ya, karena dia masih pengen punya hubungan. Allah datang mencari Adam, dan Adam berkata kepada Allah. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, dosa membuat kita takut. Basicnya adalah dosa membuat kita takut. Tapi di saya nggak nulis di sini. Tapi di 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. It's okay, jatuh dalam dosa ya. Karena Tuhan juga tahu kok, kalian tuh pengennya berbuat baik.
Kalian tuh nggak pernah ada maksud untuk benar-benar buat jahat, tapi tubuh dosanya ini, ngerti ya? Respon otomatis tubuh dosanya ini yang cenderungnya buat dosa. Jadi belajar mengenal firman Tuhan dan mengenal kasih karunia Bapa, dan itu yang memampukan kita untuk kita bisa teguh di dalam kasih Bapa. Oke ya. Nah, respon otomatis manusia kalau dia takut apa? Oke. Manusia jika takut ya kayak Adam, otomatis responnya apa? Bersembunyi, menarik diri. Kita nggak mau orang tahu kesalahan kita. Kita nggak mau orang tahu dosa kita. Kita nggak mau orang tahu siapa kita sebenarnya. Sehingga apa teman-teman? Dalam hubungan ya, dalam bangun hubungan sama teman-teman, kita apa? Sering banyak berpura-pura, banyak berusaha menampilkan, mempertontonkan sesuatu yang bukan kita. Ya, kita berusaha untuk nampilin sesuatu yang biar dilihat keren, biar dilihat wah, biar dilihat anak orang kaya, biar dilihat orang sukses, biar dilihat orang populer. Karena apa? Sebenarnya kita belum aman sama diri kita. Masih banyak di drive sama ketakutan. Ya, karena kita nggak mau orang kalau tahu kesalahan kita, entar kita ditolak. Orang kalau tahu dosa kita, entar kita dianggap ih siapa sih gitu ya. Terus orang nggak tahu kita siapa sebenarnya. Jadi kita nggak aman dan kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Karena apa teman-teman? Ketakutan masih mendrive hidup kita. Ya, jadi kita sulit jadi utusannya Bapa. Kita sulit cerita tentang Yesus karena banyak ketakutan yang masih menguasai kita. Terus gimana Kak? Aku mau sembuh Kak. Aku nggak di-drive sama rasa takut. Aku mau berani menyatakan Tuhan sama siapa aja. Aku mau berani bangun hubungan sama siapa aja Kak. Aku nggak mau lagi takut. Aku mau menang dalam hal itu. Gimana teman-teman? Ya, nah kuncinya ada beberapa teman-teman. Kak Ayu hanya share sedikit ya. Selama kita terus-menerus mengejar penerimaan manusia dan haus akan pengakuan manusia, kita akan terus diliputi ketakutan. Ya. Kenapa? Kenapa teman-teman masih terus mengejar penerimaan manusia? Kenapa masih terus haus akan penerimaan, pengakuan, pujian dari manusia? Karena apa? Belum. Kasih dan penerimaan Bapa belum jadi satu-satunya keteguhan di dalam kita. Kasih Bapa, kita belum ngerti betapa Bapa mengasihi kita, betapa Bapa menerima kita tanpa syarat. It's okay not to be okay, teman-teman. Ayo pernah gagal? Nggak pernah gagal. Dulu aku pernah, sebelum aku melayani, sebelum jadi singer dan segala macam, aku tuh dulu perokok teman-teman. Kuliah aku banyak rokok, banyak dugem, ya, banyak nyanyi di kafe-kafe. Aku dulu nggak ngerti, nggak pernah ada yang ngasih tahu Bapak mengasihi aku berharga buat Bapak. Bapak terima aku apa adanya, Bapak mau pakai aku bahkan. Aku selalu bilang sama Bapak kayak Musa, aku nggak layak Bapak. Aku dulu pernah kayak gini, aku pernah gini, aku nggak pinter ngomong, aku nggak ini ya. Buat Kak Ayu jujur aja berjuang teman-teman ngomong di sini. Aku nyanyi bisa, tapi disuruh ngomong tuh sebenarnya susah. Ngomong gini, cuman puji Tuhan sekarang udah mulai ini. Tapi karena apa? Bapak percaya. Bapak memilih bukan karena kesanggupanku, tapi Bapak percaya sama aku. Aku bisa ya. Jadi kita tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh penerimaan dan pengakuan manusia. Ya, teman-teman mau berusaha sampai Bapak yang datang kedua kalinya ya, sampai Maranatha, terus berusaha mencari pengakuan penerimaan manusia dari orang itu, harus dia sampai ngakuin. Kadang ngakuin, kadang besoknya bisa enggak. Hari ini memuji, besoknya bisa mencela. Ya, manusia teman-teman, berubah-berubah. Selama terus kalian pengen terus hausnya alam itu, kalian gak akan pernah bisa dipuaskan. Jangan mencari sumber penerimaan, sumber rasa aman dari pengakuan manusia. Karena apa? Kepuasan hanya ada di dalam Bapa. Ya, kita mau baca sama-sama Yohanes 6 ayat 35 ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kuncinya apa teman-teman? Percaya. Teman-teman percayanya sama sumber yang mana? Sumber pengakuan manusia, sumber pujian manusia, atau sumber kepercayaan sama Bapak? Ya. Jadikan Bapak, Tuhan Yesus, firman,
kasihnya Bapa satu-satunya sumber. Ya, sehingga kalian nggak ada sumber air yang KW, ya, sumber airnya yang murni sejati. Oke. Nah, kita sudah menerima perkenanan Bapa, ya. Karena itu berfokuslah pada kebenaran itu dan kepada firman. Bahwa apa? Kebenaran firmannya, aku anak yang dikasihi dan Bapa berkenan kepadaku. Bilang kanan kirinya, kamu anak yang dikasihi, Bapak berkenan loh sama kamu. Ayo kawan-kawan, kamu anak yang dikasihi. Siapa teman-teman? Anak yang dikasihi. Dan Bapak sayang sama kalian. Sayang berkenan. Jadi kalau ada omongan lain di luar itu adalah kebohongan. Ya karena kalau dipikiran, alah lu nggak layak, kan udah buat dosa kan lu nggak layak, udah lu nggak pantas buat Bapak. Bapak juga nggak mau ketemu lu. Bapak bosen denger doa lu minta ampun itu. Itu kebohongan bukan? Kebohongan. Makanya teman-teman perlu banyak baca firman supaya kebohongan iblis tuh nggak nancep di sini. Yang nancep adalah kebenaran firman. Kalian nggak gampang dibohongin iblis gitu, ya? Karena Bapak punya firman. Iblis, aku berharga di mata Bapak. Wih, lu kan habis buat dosa, nggak layak lu, minta ampun lagi, lihat dosanya sama lagi. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Ngerti ya? Belajar banyak hafal ayat, belajar banyak pegang firman. Kebohongan iblis sirna teman-teman ya. Lalu apa? Nah, ini penting. Belajarlah untuk menerima dan mempercayai bahwa Bapak terima kamu apa adanya. Bapak terima saya apa adanya, model kayak Ayu begini ya. Yang ya kalau ngomong kadang belepotan ya, kadang suka marah-marah nggak jelas ya Pia. Gitu ya, yang kadang gini, tapi Bapak terima apa adanya. Bapak menginginkan kamu. Kamu cukup buat Bapak, nggak kurang apapun, cuma kurang satu, mau datang sama Bapak. Kok celok kadang-kadang, kamu cuma kurang satu, datang sama Bapak. Udah datang belum sama Bapak, ya? Ya, di matanya kamu sempurna, utuh, nggak kurang keren, nggak kurang cakep, nggak kurang diterima, nggak kurang pinter. Kasih karunia Tuhan cukup. Justru dalam kelemahan Tuhan mencukupkan, amin. Justru dalam kelemahan kamu belajar ngerti apa artinya dicukupkan sama Tuhan. Justru dalam kelemahan teman-teman ngerti apa artinya kasih karunia itu memenuhi kita. Jadi teman-teman kadang-kadang perlu berada dalam titik terbatas, kurang. Perlu. Supaya yang dipegang bukan apa yang kalian andalin. Yang kalian pegang firman dan kasih karunia cukup. Sekarang gimana caranya kasih karunia bisa ada, tapi kalian selalu cukup. Selalu ada, selalu ditemenin, selalu disuapin. Gimana caranya benar-benar firman satu-satu yang kupegang. Berarti ya, kita perlu ada dalam kondisi mepet terbatas sehingga kasih karunia Tuhan sungguh terlihat dalam hidup saya. Nah, ketiga penting, hiduplah hanya untuk satu penonton. Bilang anak kira, hidup untuk satu penonton. Gak usah mempertontonkan kepada penonton khalayak ramai yang lain. Hidup hanya untuk satu penonton, Bapak. Jadi kalian gak capek mempertontonkan untuk memperlihatkan, depan ini gue masih kelihatan keren ya. Depan kakak ini gue masih kelihatan rohani. Wah, depan guru gue masih kelihatan. Capek gak sih teman-teman? Capek gak? Capek. Dalam setiap waktu hidupmu, hidup hanya untuk satu penonton. Aku makan buat waktu, aku kuliah buat satu penonton, aku kerja buat satu penonton, aku melayani untuk satu penonton. Aman teman-teman, enak hidupnya ya. Oke, ini kita baca sebentar aja karena udah dikasih tanda. Tinggal 10 menit ya Zak. Oke, ya. Lalu kita belajar menjadi utusan Bapak yang didrive oleh kasih karunia. Nah, sekarang kita tadi udah ngerti ya, kenapa apa yang bikin kita takut jadi utusan Bapak ya, karena kita banyak ketakutan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana jadi utusan Bapak yang tidak didrive sama ketakutan, tapi didrive sama kasih karunia ya. Just nanti sambil dibuka ayatnya ya, Wilson ya. Ya, mereka siap dibuka, boleh dibuka Lukas 10 ayat 1. Karena di sini terlalu kecil teman-teman, jadi lihat ayatnya lebih enak. Ya, kita baca sama-sama ya, ayat 1 aja ya, 1, 2, 3. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, apa nih? Ini ciri-ciri utusan Bapak yang siap diutus, yang didrive sama kasih karunia. Ya, mereka tuh siap diutus, artinya apa? Ya, kalau kita lihat di ayat 3-nya,
Coba turun, just yang memberi salam, itu ada di apa? Coba naik lagi, naik lagi, 2. Nah ya 2 itu. Oke, bukan. Ya, jadi ada kata-kata jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ya, nah memberi salam kepada siapapun kalau di terjemahan FAYH-nya tidak membuang waktu. Jadi artinya apa? Orang yang siap diutus tuh mereka bersegera, mereka tuh gercep, mereka nggak menunda, ya, mereka nggak tinggal dalam kayak antar dulu lah gitu, tar dulu kak, bentar kak, mau ini dulu, enggak, mereka gercep. Artinya apa? Dia udah di-drive kasih karunia nih, mereka bahkan rela berjalan lebih dahulu mendahului Tuhan Yesus, berdua-dua, nggak ditemenin kan teman-teman ya, walaupun nggak ditemenin dia rela jalan duluan mendahului Tuhan Yesus, cuman berdua-dua. Ya, artinya apa? Orang yang di-drive oleh kasih karunia, mereka siap diutus. Lalu berikutnya, balik lagi ke slide-nya, Wilson. Mereka tidak takut diutus ke tempat-tempat yang baru, ya, yang mereka nggak kenal. Ya, kalau teman-teman nanti baca di rumah ya, Lukas 10 ayat 1 sampai 9. Ya, mereka diutus ke tempat-tempat yang mereka nggak kenal, ya. Artinya mereka nggak takut, karena apa? Mereka nggak takut, walaupun diinfokan mereka akan seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Ya. Mereka nggak takut nggak ditemenin, mereka nggak takut di tempat yang mereka nggak pernah tahu. Mereka juga nggak takut waktu dibilang, kamu tuh bakal diutus kayak domba ke tengah serigala loh. Dia nggak takut, karena apa? Dia mempercayai kasih karunia Bapa cukup buat mereka untuk mereka menghadapi tantangan-tantangan apapun, ya. Lalu berikutnya, mereka juga tidak takut kekurangan, ya. Walaupun dalam kondisi sangat seadanya, tidak ada uang, tidak ada bekal makanan, ya. Kita bisa baca di ayatnya nih. Sorry ya kalau agak kecil, ayat 4. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun. Itu yang tadi, selama dalam perjalanan. Artinya apa teman-teman? Ya, dia nggak takut kekurangan. Kenapa nggak takut kekurangan? Walau dalam kondisi seadanya, nggak ada uang, nggak ada bekal, nggak ada makanan, nggak ada sepatu cadangan, tidurnya pasti tempat seadanya ya teman-teman, makanan juga seadanya yang disiapin. Mereka nggak takut, mereka bahkan rela kenyamanannya tidak menjadi prioritas. Ya, karena apa? Karena firman ini. Boleh tolong next? Yes. Ya. Yuk kita baca sama-sama 2 Korintus 12 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lanjut Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelempahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya. Orang yang didrive kasih karunia, dia sangat percaya penyediaan Bapa. Ya. Karena dia akan jadi orang yang sangat mengandalkan kasih karunia Bapa seutuhnya. Ya. Hanya saat dalam kondisi terbataslah kita bisa baru melihat penyediaan Bapa. Coba teman-teman, misalnya dalam kondisi serba ada, gak pernah kurang apapun. Kira-kira kalian bisa ngerti gak artinya hidup oleh kasih karunia? Bisa gak? Susah, karena segala sesuatu dicukupkan, segala sesuatu dilengkapi, disediakan, ya. Kalian semua ngerti kasih karunia apa sih? Tapi ya mungkin belajar dari sedikit kisahnya Bang Age. Bang Age tidak pernah ngerasain kasih Bapa, ya, bahkan waktu papanya meninggal nggak nangis ya gitu. Jadi dari kecil dia tidak sering dipukulin, ya, dia tidak ngerti kasih Bapa. Tapi begitu dia kenal kasih Bapa, dia benar-benar berpegang pada kasih Bapa dan itu membuat dia sembuh. Ya. Artinya apa? Justru dalam orang yang lemah, kuasa kasih karunia itu bisa lebih nyata. Ya. Waktu kita dalam kondisi Tuhan, misalnya contoh Kayu, jujur aja nih, ya, waktu mau kuliah di UI. Aku ikut tesnya, susah banget teman-teman, susah banget. Saking susahnya aku buang tuh kartunya, karena aku yakin aku nggak diterima. Ya, yakin, nggak ada gimana waktu itu, nggak ada yang ngajarin. Yakin nggak diterima, ditelepon sama UI-nya.
Halo, dengan Mbak Diarna Permanasari, apakah masih bersedia masuk Universitas Indonesia? Karena kalau tidak, ada cadangan yang banyak. Ada 75 cadangan yang mau. Oh, saya diterima ya? Ngerti ya teman-teman? Jadi, di situ aku nangis, di situ aku ngerti. Memang kasih karunia Bapak cukup buat aku. Walaupun aku lihat diri aku terbatas, ternyata ada maksud Tuhan di situ ya, teman-teman. Jadi, karena kamu saat tidak ada lagi yang bisa kamu andalkan, kamu akan mulai beralih pada kasih karunia. Kamu mulai mengandalkan Tuhan, bukan ada apa yang ada padamu dan bukan apa yang bersamamu. Ya. Saat apa? Saat kasih karunia, ya. Kasih karunia mengubahkan seseorang dari dalam keluar. Mengubah seorang hamba dosa. Ya, dulu aku menjadi seorang anak Bapak yang dikasihi. Mengubah penakut menjadi seorang martir. Siapa? Ayo. Kira-kira siapa? Petrus, betul, Petrus ya. Mengubah seorang pemeras menjadi seorang dermawan. Yang cowok siapa kira-kira? Zakheus dan Matius. Nih, kamu anaknya Bapak Prakto ya, keren. Mengubah seorang pembunuh menjadi rasul. Siapa? Paulus. Mengubah seorang berdosa menjadi seorang penginjil. Nah, ini tricky. Siapa yang tahu? Kalau yang tahu nanti kayu beli coklat. Serius. Ya? Saya, betul saya yang di Alkitab. Saya wanita Samaria. Seorang berdosa karena dia satu desa bertobat, teman-teman. Wanita yang 5 kali menikah. Seorang pendosa menjadi seorang penginjil. Karena apa? Dia ketemu dengan sang kasih karunia. Ya, sumber air hidup itu. Ya, mengapa kasih karunia sanggup mengubahkan hidup orang? Mengapa? Pengalaman pribadi, ya kayak wanita Samaria tadi. Pengalaman pribadi saya ketika saya ditolong oleh kasih karunia membuat saya semakin jatuh cinta sama Yesus. Kalau kalian ketemu kasih karunia, percayalah kalian justru nggak makin banyak bikin dosa. Kasih karunia yang benar itu bukannya tenang aja, gue dosa, Tuhan Yesus pasti ngampunin kok ya. Kan dia sudah menebus semua dosaku, terus aku jadi buat dosa. Itu belum ketemu kasih karunia. Kasih karunia. Waktu kamu benar-benar ketemu kasih karunia, kamu makin jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Kamu gak tertarik lagi sama dosa. Lalu apa? Ketika saya mengerti salib Yesus yang menggantikan setiap dosa saya. Ketika saya mengerti upah dosa itu maut. Saya itu harusnya dihukum maut. Namun dibilang benar, dinyatakan benar karena penebusan Tuhan Yesus. Ketika saya mengerti bahwa saya anak yang dikasih Bapak dan Bapak berkenan sama saya tidak perlu bekerja apapun, melakukan apapun untuk mendapatkan kasih dan penerimaan. Buat Bapak, saya sudah cukup. Saya nggak perlu melakukan apapun untuk apa yang Dia mau berikan berlimpah dalam hidup saya. Lalu apa? Bahwa seperti apapun saya, Bapak tetap bangga dan memilih saya, bahkan mati buat saya ketika saya masih berdosa. Bahwa kasih Bapak dalam hidup saya tidak akan berubah, tidak akan berkurang karena dosa saya. Kasihnya tidak dipengaruhi oleh dosa, kegagalan, kebodohan, dan pemberontakan saya. Boleh saya minta teman-teman tim musik? Suamiku, boleh nggak kita baca sama-sama ini teman-teman? Ya, maunya dikasih saya, ya ganti saya. Ya 1, 2, 3. Bapa begitu mengasihi saya. Dia mau saya bebas dari ketakutan saya. Boleh kita satu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan dulu.